Halo, selamat malam untuk Ibu Maya dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, saya Ellen Virginia dan rekan saya Iwida Dian Farel. Jadi kami mengerjakan ini secara EDR ya guys. Jadi saya masih di kota Ketapang, dia di Pontianak. Jadi semoga aja video ini dapat berjalan dengan baik ya. Oke, jadi di video kali ini kami akan presentasi untuk tugas desain skripsi kami dengan judul pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi kita lanjut aja ke latar belakangnya langsung ya. Dewasa ini perusahaan semakin meningkat diiringi dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi masalah itu, pengelola perusahaan membutuhkan jasa akuntan, khususnya akuntan publik ya. Akuntan dalam hal ini adalah auditor yang bertugas melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan yang memberikan opininya dan pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Ya, jadi profesi akuntan publik ini bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi laporan keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan, auditan, dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit. Oke. Apa itu audit? Kita lanjut. Untuk kualitas audit. Kualitas audit adalah sangat penting. Karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, adanya kekhawatiran atau merebaknya standar keuangan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik. Sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, maka akuntan publik harus memiliki kompetensi atau keahlian dan juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi ya, auditor tidak berarti bagi masyarakat. Jadi masyarakat tidak akan percaya dengan hasil auditan dari auditor. Kita lanjut lagi. Kompetensi adalah penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan kepercayaan tersebut, publik memberi mandat dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Untuk independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, jadi dia tidak gampang dipengaruhi pihak lain ya. Tidak dikendalikan pihak lain dan tidak tergantung pada pihak lain. Untuk permasalahannya ya, yang B. Berdasarkan uraian permasalahan penelitian yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit? Kita lanjut lagi. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan penelitian yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Untuk manfaat penelitiannya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk yang pertama, memahami bagaimana peran kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor internal untuk meningkatkan kualitas audit. Yang kedua, bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai apakah auditor internal konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya. Yang ketiga, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di kantor akuntan publik yang memiliki kompetensi dan independensi sebagai seorang auditor. Oke, kita lanjut untuk kerangka teori yang pertama, untuk kualitas audit. De Angelo dalam Alim DKK 2007 didefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi audite, sedangkan Dennis dan Groves menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung independensi auditor. Kita lanjut lagi. Untuk kompetensi yang kedua ya. Menurut Agus dan Adana 2009, kompetensi merupakan penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik.
Dengan kepercayaan tersebut, publik memberi mandat dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh D'Angelo pada tahun 1981 ya, kompetensi diproksikan dalam dua hal, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Yang pertama, pengetahuan. Widi 2006 dan El Farani 2007 menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2001 tentang standar umum menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari beberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan atau pandangan ya mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Irwinda Dian Parum. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ellen, yaitu kompetensi, di mana kompetensi terbagi menjadi dua proksi. Yang pertama itu pengetahuan, dan yang kedua itu pengalaman. Jadi pengalaman ini adalah sangat penting terhadap kompetensi seorang auditor. Dan seorang auditor yang disebut berpengalaman itu, yaitu harus memiliki keunggulan dalam hal seperti mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, serta mencari penyebab kesalahan. Kemudian yang kedua, independensi. Independensi ini atau yang biasa disebut dengan seorang auditor itu tidak dapat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Dan independensi ini juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dan dalam penelitian ini, peneliti mengukur independensi dengan cara menanyakan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, dan pemberian jasa dan audit. Untuk penjelasannya di sini dapat dilihat pada PPT yang sudah kami kirim atau yang kami buat. Kemudian pada halaman 15 di sini ada hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap kualitas audit. Yang kedua terdapat pengaruh signifikan antara independensi terhadap kualitas audit. Yang ketiga itu terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian ini adalah bersifat penelitian kuantitatif. Yang kedua itu definisi operasional, variabel, dan pengukuran, di mana terbagi menjadi dua variabel. Yang pertama itu variabel independen, yaitu kualitas audit. Kemudian variabel dependennya itu adalah kompetensi dan independensi. Kemudian definisi operasional variabel, indikator dan subindikatornya kualitas audit diproksikan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu deteksi salah saji. Deteksi salah saji ini seperti misalkan seorang auditor itu tidak percaya begitu saja pada pernyataan klien, dan yang kedua itu harus mempunyai sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Kemudian agar terciptanya kualitas audit, biasanya seorang akuntansi publik itu harus mengikuti kesesuaian dengan standar profesional akuntansi publik, atau berpedoman pada standar profesional akuntansi publik, seperti misalkan standar umum. Standar umum ini adalah di mana seorang auditor itu harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur auditnya. Kemudian dalam kualitas audit, auditor itu harus memiliki kepatuhan terhadap standar operasional yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Misalkan pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien, kemudian komitmen dalam menyelesaikan audit. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini adalah terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu pengetahuan, di mana pengetahuan ini harus dimiliki seorang auditor supaya memiliki kualitas yang tinggi. Di mana pengetahuan yang harus dimiliki itu, yang pertama itu pengetahuan tentang prinsip akuntansi dan standar audit. Kemudian yang kedua itu pengetahuan jenis industri klien. Kemudian yang ketiga pengetahuan kondisi perusahaan klien. Kemudian pendidikan formal yang sudah ditempuh. Kemudian seorang auditor itu harus memiliki pelatihan dan keahlian khusus. Keahlian khusus ini misalkan mempunyai kemampuan dalam melakukan wawancara terhadap klien. Kemudian faktor yang kedua itu pengalaman. Jadi seorang auditor itu supaya memiliki kualitas audit yang baik, dia harus memiliki pengalaman seperti pengalaman melakukan audit. Kedua itu jumlah klien yang sudah diaudit. Kemudian yang ketiga itu jenis perusahaan yang sudah diaudit. Kemudian independensi. Independensi ini lagi terbagi menjadi 4 proksi. Yang pertama itu lama hubungan dengan klien. Jadi lama hubungan dengan klien ini misalkan sudah lama mengaudit klien itu sendiri. Kemudian yang kedua itu tekanan dari klien. Misalkan seorang klien itu memberikan sanksi dan ancaman pengamanan auditor. Kemudian si klien ini memberikan fee audit yang akan diberikan oleh klien itu sendiri. Kemudian fasilitas dari klien. Kemudian proksi yang ketiga itu telaah dari rekan auditor, atau yang disebut dengan direview oleh auditor lain. Dengan adanya telaah dari rekan auditor ini memberikan manfaat. Telaah dari rekan auditor misalkan mengurangi resiko legislation atau tuntutan, kemudian memberikan pengaruh positif terhadap auditor, kemudian mempertinggi moral pekerja dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan. Kemudian jasa non audit ini misalkan saja seorang KAP itu memberikan pemberian jasa audit atau non audit kepada klien yang sama. Misalkan jasa audit akuntansi
akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Kemudian yang kedua itu pemberian jasa lain dapat meningkatkan informasi laporan. Baik, sekian dari kami dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari PPT kami. Semoga teman-teman dan Ibu dapat menerima presentasi kami ini. Terima kasih.